with you. They have our kids. What are we gonna do? Oh, okay. She wants me to kill you. What? Going to. No vitals. I know what I'm doing. Trust me and play. Thank you. And our friend? Kisah berfokus pada seorang wanita cantik bernama Emma yang sedang menjalankan tugas dari seorang pria di panggilan telepon. 20 meters. 35. Gotta go. Hi there. Setelah menjalankan tugas, Emma menghapus penyamarannya dan kembali pada penampilan aslinya seperti wanita pada umumnya. 10 meters. Emma mengaku pada suaminya jika ia baru selesai melakukan pekerjaan domestik sebagai manajer di perusahaan tempat dia bekerja. Ternyata Emma ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 anak dan suami bernama Dave. Hey, those babies are going low. Emma juga lupa jika di hari ini anniversary ke-7 tahun pernikahan dia dengan Dave. Dan hal tersebut cukup membuat Emma bersalah karena ia lupa akan hari jadi mereka. Happy anniversary. Keesokan harinya ketika Emma sedang membuat sarapan untuk keluarga kecilnya, tiba-tiba Raj, orang yang selalu mengatur pekerjaan untuknya, mengabarkan jika kliennya sangat puas atas pekerjaan Emma dan mereka sudah menerima pembayaran untuk pekerjaan tersebut. Dan Raj memperingati Emma untuk tidak terlalu mencolok sebab fotonya kembali muncul di list buronan situs gelap. Dan beruntung Raj telah menghapus pesan sayembara tersebut. Raj memberikan tugas baru namun Emma menolak karena dirinya baru saja tiba di rumah. Namun Raj terus memaksa karena kliennya ingin tugas itu dilakukan oleh orang terbaiknya. Bahkan mereka menawarkan bayaran yang sangat besar dan uang itu cukup untuk melindungi Emma dari kejaran Softframe yang diketahui adalah kelompok yang membuat sayembara pada situs gelap tersebut. Tomorrow. Just be careful, Andrew. You okay? Yeah. Too good at your job. That's what they tell me. There you go. I'll take that. Hey. Bye. Pada malam hari dia mengajak Emma liburan untuk merayakan anniversary pernikahan mereka. Tapi Emma menolak karena takut mengecewakan keluarganya karena setiap kali berjanji dia selalu menggagalkannya. Tidak kehabisan akal, dia memberikan hadiah sebuah pakaian suster untuk digunakan sebagai fantasi hubungan rumah tangga mereka. Akan tetapi Emma mempunyai rencana lainnya, yaitu dengan mengajak Dave bertemu besok malam di sebuah bar, yang mana mereka seolah-olah menjadi orang lain dengan nama samaran. Mereka akan pura-pura baru bertemu dan menyewa sebuah kamar hotel yang mewah di sana. Tomorrow night in the city. Just two strangers meeting in a bar. Tomorrow night. Keesokan harinya Emma menceritakan rencana tersebut pada Kelly, adik Dave, dan meminta dia untuk menjaga anak-anaknya. Show me the shoes. Yeah, wait till you see the wig. Singkatnya, malam hari pun tiba Emma yang telah sampai lebih dulu di sebuah bar hotel yang mewah. Sementara Dave di perjalanan ia terjebak macet dan saat akan memberi kabar pada Emma, tiba-tiba sinyal ponselnya pun hilang. Really? Di bar, Emma dihampiri playboy tua yang sedari tadi memperhatikannya dari jauh. Terlihat raut kesal pada muka Emma ketika si Abah menghampiri, mengajak kenalan dan mencoba merayu dirinya. Emma yang tak mau meladeninya akhirnya berbohong jika dia Alice Overby, seorang pekerja bidang keuangan di sebuah perusahaan. Diketahui si Abah yang sudah tua itu bernama Bob Kitterman yang terus mendekatinya hingga tiba-tiba Dave yang telat sudah sampai di sana. Menyadari Emma tak terlalu merespon si Abah dan malah melirik pria hitam di pojokan bar yang baru saja tiba, akhirnya si Abah pamit untuk sejenak. Kemudian giliran dia menghampiri istrinya dan pura-pura kenalan dengan nama samarannya itu Jack Dawson dan Emma Alice Overby. Jack Dawson. Unless your friend would mind. Vodka martini. All right. Excuse me. I'd like a vodka martini. Ketika mereka berdua sedang menikmati minuman, tiba-tiba si Abah menghampiri dan mengatakan dia baru saja memenangkan kontrak besar. Dan untuk itulah si Abah mentraktir Emma dan Dave untuk merayakan pencapaiannya tersebut. Tidak sampai di situ, si Abah pun memberikan nomor kamarnya barangkali mereka ingin lanjut berpesta bersama di kamarnya. 511 is the suite number. If anyone's... Believe, isn't it? Continue getting to know each other, Jack.
actually here scouting a location. Singkatnya, Emma dan Deb pergi ke kamar yang di sana Emma memutar lagu dan menyuruh suaminya untuk menunggu sementara Emma ingin bersih-bersih di kamar mandi. Namun terlihat di sana Emma sengaja mengulur waktu hingga Deb pun tertidur. Dirasa sudah pula suaminya Emma menulis surat di secari kertas yang kemudian Emma pergi meninggalkannya. Di sini kita akan dibuat terkejut karena ternyata Emma pergi meninggalkan suaminya dan mendatangi kamar si abah tua itu. Namun kalian jangan seujon dulu karena pikiran kalian yang terbatas itu. Karena ternyata si abah tua itu adalah seorang pembunuh bayaran yang baru saja menghabisi seorang diplomat. Dan kebetulan bertemu dengan Emma yang juga seorang pembunuh bayaran yang sedang dicari dan dihargai sangat tinggi. Itulah alasan si abah tua memberikan nomor kamarnya pada Emma agar dia mendatanginya. Bukannya membunuh Emma dan mendapatkan bayaran dari Shopframe, si abah malah bingung kenapa Emma keluar dari sindikat pembunuh bayaran terkemuka tersebut. Bahkan Shopframe meminta untuk menangkap Emma dan tak boleh membunuhnya. Diketahui di sini Emma adalah seorang pembunuh bayaran dengan nama asli Anna Peller yang dulu bekerja untuk organisasi pembunuh bayaran bernama Shopframe. Namun untuk alasan belum diketahui kenapa Emma kabur melarikan diri dan mengganti identitasnya, sehingga pimpinan organisasi Shopframe yang bernama Gwen Carper memburu dirinya dengan membagi hasil 60% untuk si abah dan 40% untuk si Emma. Si abah mengajaknya bekerja sama karena si abah juga bukanlah pembunuh bayaran dari organisasi manapun ia bekerja untuk bayaran paling tertinggi. Jika Emma menolak maka si abah akan menghubungi Shopframe dan menerima imbalan atas diri Emma. Jelas saja Emma menolak dan mengatakan dia sudah punya perantara dan tak berniat bekerja sama dengan si abah. Terlebih lagi ternyata Emma sudah meracuni minuman si abah tua ketika di bar tadi dan dalam hitungan menit si abah akan berpindah alam. Because I already poisoned you back at the bar. Excuse me, can I have a water, please? To Alex. Kick that one. Are you alright? A little more about now. Bob. Tact, I'm sure you understand. Saat Emma akan mengambil senjata, si abah Deb yang sudah bangun menelpon dan menanyakan keberadaan Emma. Akan tetapi ternyata si abah yang belum maut dan hanya mengalami kebutaan akibat racun tadi masih sanggup menembaki Emma. Namun di sana Emma yang sudah menutup telepon dengan Deb dengan mudah langsung menghabisi si abah tua tersebut. Great. I can't believe I fell asleep. Setelah selesai dengan urusannya, Emma kembali ke kamar dan melanjutkan Ichibos yang sempat tertunda akibat si abah tua tadi. Hey, are you okay? Keesokan harinya di rumahnya saat sedang berkumpul bersama Deb dan anak-anaknya, Emma terlihat serius menghubungi Raj memberitahu apa yang telah terjadi semalam saat dirinya diburu dan hampir mati. Bahkan saking fokusnya Emma sampai mengabaikan Deb yang beberapa kali bertanya pada dirinya. Namun tak lama Raj menelpon dan mengatakan pada Emma untuk tidak terlalu mencolok, sebab kejadian ini akan menjadi berita dan Gwen Carper akan segera tahu keberadaan Emma. Dan di sana Raj pun memerintahkan Emma untuk segera menuju bandara. Sementara di dalam Deb mendapatkan telepon dari Kelly adiknya yang memberitahu jika ada berita pembunuhan di hotel tempat mereka menginap. Dan alangkah terkejutnya Deb saat melihat korbannya adalah pria tadi malam yang berbincang di bar bersama mereka. Deb yang tidak pernah melanggar hukum pun panik dan memberitahu Emma jika dalam berita tersebut polisi mencurigai sepasang pria dan wanita yang terlihat berbincang bersama korban yang tak lain adalah mereka. The man and woman from the hotel bar, we are the persons of interest. We have to call, right? We are who we say we are. Sempat ingin menghubungi polisi terlebih dahulu sebelum polisi menemukan foto, wajah, dan identitas mereka. Namun kemarin mereka menggunakan nama samaran tentunya akan memperkuat motif jika mereka adalah pelaku pembunuhan tersebut. Dan akhirnya Deb mengurungkan niatnya dan sepakat dengan Emma menunggu hingga polisi lebih dulu mendatanginya. Lalu Emma mengatakan jika besok dia harus melakukan penerbangan lokal untuk rapat dadakan dari kantornya. Sempat menolak karena ia baru saja di rumah, namun akhirnya Deb mengizinkan Emma untuk pergi rapat dadakan besok hari. Figured out this flight for the morning and... But you just got back. I know. Meeting. Listen, maybe if they haven't figured... Yeah, that's good. Yeah. Okay. We'll be okay. I'm gonna miss you. I gotta go.
Setelah berpamitan pada kedua anaknya, Depp mengatakan dia akan menjemput Emma di bandara saat dia pulang nanti. Setelah Emma pergi, Depp terus memantau perkembangan berita pembunuhan si Abah di media sosial, yang mana polisi telah menemukan foto Depp dan Emma dari rekaman CCTV hotel dan tinggal menunggu waktu bagi polisi menemukan identitas mereka. Depp yang panik karena tidak pernah berurusan dengan polisi semakin dibuat gelisah saat nomor istrinya tidak dapat dihubungi. Bahkan di hari kepulangannya, Emma ternyata tidak ada dalam daftar penerbangan lokal yang jadi tujuan keberangkatannya. Is she Emmy Wu? No, she's not. I already searched, and there's nothing. Ethel. Ketika di parkiran, akhirnya apa yang ditakutkan Depp pun terjadi karena dia disambut oleh dua orang detektif dan membawanya ke kantor. Di sana Depp diinterogasi menanyakan seputar malam kejadian si Abah terbunuh di hotel dan alasan Depp menggunakan nama samaran. Depp pun mengatakan dengan sejujurnya bahwa dia baru kenal dengan si Abah tua dan menggunakan nama samaran ide konyol dia dengan istrinya, di mana mereka berpura-pura tak kenal satu sama lain agar lebih menantang ketika melakukan Ichibos. Tentu saja alasan tersebut tidak masuk akal bagi para detektif tersebut yang tak lama datang agen intelijen bernama Carver, di mana Carver memberitahu Depp bahwa istrinya bukanlah Emma Raymond yang asli dan hal itu membuat Depp terkejut. Orang yang menjadi istri Depp telah mencuri identitas seorang wanita yang meninggal 8 tahun yang lalu, dan selama 7 tahun terakhir dia berhasil menjalani kehidupan palsunya yang makin membuat Depp merasa ini seperti candaan. Lalu Depp diperlihatkan foto istrinya di bandara pada minggu lalu saat istrinya melakukan perjalanan tugas dari perusahaannya. Depp juga mengetahui identitas asli dari pria yang dia temui di bar, di mana dia adalah seorang pembunuh bayaran bernama Derek Warley dan bukan Bob Kitterman. Depp semakin dibuat kaget ketika ternyata Raj bukanlah supervisor perusahaan tempat Emma bekerja, melainkan seorang yang mencarikan klien untuk Emma sebagai pembunuh bayaran. Depp juga mengetahui bahwa istrinya tersebut adalah Anna Peller, pembunuh paling dicari di beberapa benua. Your wife's real name is Anna Peller. What? Wanted for contract killings across several continents. Singkatnya, Depp yang sudah di rumah, ia ingin memastikan ucapan Carver mencari barang-barang rahasia milik Emma. Hingga akhirnya Depp menemukan berangkas rahasia berisi wig, paspor palsu, dan senjata api. Setelah kebenaran mulai terungkap satu persatu, Depp mulai ragu untuk percaya pada istrinya. Akan tetapi Depp ingin berbicara empat mata sebelum mengambil keputusan agar tidak kaduhung akhirnya. Saat itu juga Depp kedatangan agen Carver dan menolak upaya agen tersebut menggeledah rumahnya, di mana agen tersebut juga meyakinkan Depp bahwasanya istrinya adalah seorang penjahat kriminal yang berbahaya. What is it I can help you with? Glad we caught you at home. This might be a bit awkward. Forgot our fucking anniversary. Berpindah di Berlin, beberapa orang suruhan Sofrem telah membuntuti Emma yang sedang berusaha melarikan diri. Emma berusaha menggocek orang suruhan Sofrem dengan turun dari mobil Raj. Namun mereka tetap mengikuti hingga akhirnya Emma berhasil mengalahkan satu persatu orang suruhan Sofrem tersebut. Sleep tight. Walau akhirnya berhasil kabur dari baku tembak dengan anggota Sofrem yang tersisa, namun sayang Raj tewas akibat terkena tembakan. Raj, are you okay? Shit. Sementara di sisi Depp yang berusaha untuk menghubungi Emma istrinya melalui beberapa kartu nama yang ditemui di berangkas rahasia milik Emma, dan salah satu nomor tersebut berhasil terhubung. Yang kita lihat Emma menerima panggilan itu dan Depp menyadari jika ternyata istrinya Emma berada di Berlin. Depp yang mempunyai emotional control ingin mendiskusikan masalah ini secara langsung dan mengabaikan larangan Emma untuk menyusulnya ke Berlin. Dave, I'm so sorry. This number, you're in Berlin? Listen, this is my mess, not yours. I need to fix this, okay? There, we are going to deal with it. Dave, do not come to Berlin. Singkat cerita, akhirnya Emma dan Depp sudah bertemu kembali di sebuah bar di Berlin. Di sana Emma berterus terang tentang masa lalunya. Dia juga mengaku nama aslinya adalah Anna, dan sejak kecil dia telah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Ayahnya adalah seorang agen rahasia yang memutuskan untuk pensiun dini dan memulai bisnisnya sendiri. Sofrem adalah perusahaan keamanan swasta yang dibangun ayahnya bersama agen intelijen Gwen Carver. Wanita yang sama yang memperkenalkan pada Depp saat interogasi di kantor polisi siapa sebenarnya Emma.
Carper membawa Emma bersamanya ketika ayahnya terbunuh dan Emma telah diperkenalkan dengan kekerasan di usia muda. Dan Emma dilatih untuk menjadi pembunuh bayaran selama bertahun-tahun lamanya. Dia mempercayai setiap kata-kata yang diucapkan Carper kala itu dan yakin setiap tugas yang diberikan padanya saat itu adalah memberantas kejahatan dan membunuh orang-orang jahat. Namun ketika beranjak dewasa, Emma mulai menyadari bahwa semuanya itu adalah kebohongan Carper. Hingga suatu hari dia bertemu Deb pada saat dia ada kerjaan di Boston. Dan untuk pertama kalinya Emma merasakan ada orang yang benar-benar tulus menghargai dan memperhatikan dirinya. Sejak saat itulah yang Emma inginkan hanyalah sebuah kehidupan yang normal seperti wanita pada umumnya. Walaupun dia masih mengambil pekerjaan tersebut sesekali atau 2 kali dalam setahun. Itu tak lain hanya untuk membiayai perlindungan keluarganya dari pencarian kelompok Sofrem. Meskipun setiap detail yang dia katakan tentang dirinya adalah kebohongan, namun Emma memohon agar dia percaya bahwasanya perasaannya selama ini adalah cinta yang tulus. Dan alasan Emma melarikan diri ke Berlin untuk mendapatkan paspor Kanada untuk Deb dan anak-anaknya agar dapat memulai kehidupan mereka di tempat yang baru. Ia juga berjanji jika semua permasalahannya dengan Sofrem selesai maka dia tak ingin lagi menjadi pembunuh bayaran. Bahkan setelah mengetahui segala sesuatu tentang istrinya, Deb mengatakan bahwa dia tetap mencintai Emma. Namun tak lama kemudian tiba-tiba beberapa anggota Sofrem datang dan mengepung mereka. Tanpa banyak bicara, anggota Sofrem langsung membius Emma dan membawa mereka ke markasnya. My sisters. She was the super fun one, as you could tell. Hi, Anna. We're kind of in the... Get your hands up! Setelah tersadar, Emma mengetahui bahwa Carper bukan hanya menculik dirinya dan Deb tetapi juga kedua anaknya. Di sana Carper menawarkan Emma kesepakatan kedua untuk kembali bergabung bersama Sofrem. Dengan terpaksa Emma bersedia bergabung dengan syarat Carper tidak akan menyakiti anak-anaknya. Sepakat dengan hal tersebut, kemudian Carper menyuruh Emma menghabisi Deb karena Deb adalah satu-satunya hal yang akan menjadi penghalang kebersamaan Emma, Carper, dan anak-anaknya. Just one bullet. I don't want them anywhere near it. My sweet girl. Kemudian Emma membawa Deb ke dalam hutan dan saat mereka berjalan, Emma memberitahu Deb jika saat ini ada seorang sniper jitu sedang mengawasi mereka. Sembari terus berjalan, Emma memikirkan rencana apa yang harus dia lakukan dan tiba-tiba... Before all this shit, can you just hold me? I mean, Now. okay. Oh, okay. What is going on? She wants me to kill you. I'm sorry. Em, I love you. Confirming the kill. Emma menembak Deb hingga membuatnya terjatuh, lalu kemudian anggota Sofrem lainnya memastikan jika Deb memang telah Emma habisi. Ketika anggota Sofrem memeriksa tubuh Deb, Emma menyerangnya tepat ketika pohon menghalangi pandangan penembak jitu yang mengawasi mereka. Setelah Emma membunuh wanita tersebut, tak lama kemudian Deb kembali tersadar. Yang ternyata tembakan Emma telah dia posisikan di titik yang aman, sehingga tembakan itu hanya akan menyebabkan cedera yang ringan bagi Deb. Kemudian Emma juga berhasil menewaskan penembak jitu saat dia sedang mencari-cari sudut pandang keberadaan Emma. Hello there. Babe, hey. Oh, God. Let me see. Okay. Kemudian Emma dan Deb kembali menyelinap mendekat ke arah gedung tempat anak-anaknya dan Carper berada. Emma juga membantai para petugas Sofrem yang berjaga di luar satu persatu. Angel, look. Okay, what? Hey there. Kemudian dia dan Deb membagi tugas dengan Deb menyelamatkan anak-anak sementara Emma menghabisi Carper. Namun lagi-lagi Emma harus berhadapan dengan anak buah Carper yang masih tersisa, di mana pertarungan yang menegangkan pun terjadi dan tidak bisa terelakkan.
Singkatnya, Carper yang berusaha melarikan diri dikejutkan dengan kehadiran Emma yang sudah sampai di sana mengejarnya. Saling berdil satu sama lain pun terjadi, yang mana Emma berhasil menabrak Carper dan melepaskan satu tembakan tepat di area vital tubuh Carper. Setelah itu Emma berjalan meninggalkan Carper dan membiarkan ia mati secara perlahan. Kemudian Emma berjalan kembali ke gedung untuk menjemput keluarga kecilnya. Di sini ia membuktikan demi melindungi keluarga tercintanya, bahkan ia rela jika harus kehilangan nyawa sekalipun. Kini keluarga kecil Emma hidup bahagia dan tidak takut lagi diburu oleh anggota Carper atau pembunuh bayaran lainnya. Karena semua permasalahannya sudah berhasil Emma selesaikan dan dia bisa menikmati kehidupan normal layaknya seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Some other guys, some bad guys. We're gonna find some place good. Where are we going? Yeah, where are we going? Don't worry. I have a plan. Tamat. Ending yang mengemakan. Kesimpulannya, jangan pernah meremehkan wanita, karena jika dia seorang pembunuh bayaran, kalian bisa apa? Saya Ogi pamit undur diri dan anjay.